Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rina Rohima dengan NIM 2106989 kelas 3D PGSD UPI Kampus Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran demonstration. Nah, simak terus ya. Nah, adapun pembahasannya yaitu yang pertama ada pengertian metode demonstration, yang kedua ada langkah-langkah penggunaan metode demonstration, yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan metode demonstration, yang keempat ada peran guru dan siswa dalam mengimplementasikan metode demonstration, dan yang terakhir ada tujuan dan kegunaan metode demonstration. Nah, pengertian metode demonstration. Metode demonstration atau metode demonstrasi merupakan cara mengajar di mana seorang instruktur atau tim guru menunjukkan, memperlihatkan sesuatu proses yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan, sehingga seluruh peserta didik yang ada di dalam kelas dapat melihat, mengamati, mendengar, mungkin meraba-raba, dan juga merasakan proses yang dipertunjukkan oleh guru tersebut. Nah, selanjutnya menurut Syaiful mengemukakan bahwa metode demonstrasi itu merupakan suatu pertunjukan tentang terjadinya proses suatu peristiwa atau benda sampai pada penampilan sikap dan tingkah laku yang dicontohkan agar dapat dipahami oleh peserta didik secara nyata atau tiruan. Nah, sedangkan menurut Muhyiddin Syah, metode demonstrasi itu merupakan metode mengajar dengan memperagakan barang, aturan, kejadian, serta urutan untuk melakukan sesuatu kegiatan, baik dengan secara langsung maupun dengan menggunakan media pengajaran yang efektif dan relevan dengan materi yang akan disajikannya. Nah, oke, bisa dilihat itu adalah contoh pembelajaran demonstrasi. Mereka sedang melakukan praktek di dalam kelas. Selanjutnya ada langkah-langkah penerapan metode pembelajaran demonstration. Langkah-langkahnya itu ada 3. Ada tahap persiapan, ada tahap pelaksanaan, dan tahap mengakhiri demonstrasi. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan itu harus apa aja sih? Nah, yang pertama itu harus merumuskan tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik atau siswa setelah proses demonstrasi berakhir, yang meliputi aspek pengetahuan dan keterampilan tertentu. Nah, yang kedua, kita itu harus mempersiapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, lakukanlah uji coba demonstrasi. Nah, biasanya uji coba ini meliputi segala alat yang akan diperlukan. Langkah-langkah yang kedua yaitu ada tahap pelaksanaan. Terdiri menjadi 2 bagian. Yang pertama ada pembukaan dan yang kedua ada pelaksanaan. Pembukaan itu terdiri dari apa aja sih? Nah, yang pertama itu aturlah tempat duduk yang memungkinkan semua peserta didik atau siswa dapat memperhatikan dengan jelas apa yang akan didemonstrasikan. Yang kedua, kemukakan tujuan apa yang harus dicapai oleh si peserta didik. Dan yang terakhir, jelaskan tugas-tugas apa saja sih yang harus dilakukan oleh peserta didik. Nah, yang pelaksanaan itu ada 4. Yang pertama ada mulailah demonstrasi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang merangsang peserta didik untuk berpikir. Misalnya dengan pertanyaan yang mengandung teka-teki, sehingga mendorong peserta didik itu untuk dapat tertarik dan memperhatikan apa yang akan didemonstrasikan oleh guru. Yang kedua, ciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyejukkan serta asik. Yang ketiga, yakinkan bahwa semua peserta didik itu dapat mengikuti jalannya proses demonstrasi dengan memperhatikan reaksi seluruh peserta didik. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu berikan kesempatan kepada peserta didik untuk berikut serta secara aktif dalam memikirkan lebih lanjut apa yang akan dilihat dari proses demonstrasi. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ada tahap mengakhiri demonstrasi. Setelah demonstrasi selesai dilakukan, nah proses pembelajaran demonstrasi itu harus diakhiri dengan adanya pemberian tugas tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan demonstrasi serta pada proses pencapaian tujuan pembelajaran.
Nah, selanjutnya ada kelebihan serta kekurangan dari metode pembelajaran demonstration. Kelebihannya yang pertama, peserta didik itu akan memiliki kesempatan untuk membandingkan antara teori dengan kenyataannya karena peserta didik itu dapat mengamatinya secara langsung. Nah, yang kedua, proses pembelajaran lebih menarik karena peserta didik itu turun langsung untuk mengamati dan memperagakannya. Dan yang terakhir yaitu terjadinya verbalisme tidak dapat dihindari karena peserta didik langsung memperhatikan materinya secara langsung. Nah, kekurangannya yaitu yang pertama, harus mempunyai persiapan yang matang. Jika seorang guru tidak memiliki persiapan yang matang, maka demonstrasi itu akan gagal atau tidak efektif. Nah, yang kedua, membutuhkan biaya yang lebih mahal karena di dalam metode demonstration ini menggunakan peralatan, bahan-bahan, serta tempat yang memadai gitu. Yang terakhir, guru itu dituntut untuk lebih profesional karena pada demonstrasi ini memerlukan kemampuan keterampilan guru yang khusus. Adapun peran guru, yang pertama ada sebagai perencana, yang kedua ada sebagai pengajar, dan yang ketiga ada sebagai evaluator. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama sebagai perencanaan. Sebagai perencana itu dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan metode demonstrasi itu, guru membuat rencana pengajaran yang meliputi mempersiapkan alat-alat yang akan diperlukan, mempersiapkan tempat duduk siswa, serta menciptakan kondisi belajar siswa yang menyenangkan. Nah, yang kedua ada sebagai pengajar. Guru itu memberikan penjelasan dan mendemonstrasikan sesuatu proses, mengusahakan seluruh siswa agar dapat mengikuti serta mengamati demonstrasi tersebut, serta memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba melakukannya sendiri. Nah, yang terakhir ada sebagai evaluator. Guru sebagai evaluator yaitu menilai sejauh mana sih hasil demonstrasi yang dipahami oleh siswa tersebut. Nah, adapun peran siswanya yaitu di dalam belajar mengajar itu peran siswa hanya memperhatikan karena demonstrasi itu dapat menyajikan bahan pengajaran lebih konkret. Adapun tujuan metode demonstration yaitu wahana untuk memberikan pengalaman belajar agar si anak itu dapat menguasai kemampuan yang diharapkan dengan lebih baik. Tujuannya yaitu sebagai peniruan terhadap model yang dilakukan dan memberikan pengalaman belajar siswa dengan penglihatan dan pendengaran secara langsung. Kegunaan metode pembelajaran demonstration. Apa sih kegunaannya dari metode pembelajaran demonstrasi itu? Yang pertama itu untuk memantapkan keterampilan tertentu. Yang kedua, dapat memperlihatkan kepada siswa proses adanya suatu kejadian. Dan yang terakhir, memudahkan penjelasan karena penggunaan bahasanya yang secara lisan ataupun jika tertulis pasti terbatas. Itu akan memudahkan bagi siswa untuk mengerti apa arti penjelasan yang akan kita demonstrasikan. Nah, baik, segitu aja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.